Shalom, selamat pagi siswa-siswi Semak Trimulya. Senang sekali pada pagi hari ini kita akan sama-sama beribadah chapel meskipun secara online. Baik, saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan votum dan salam. Marilah kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan penyertaan datangnya dari Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Silahkan duduk, kita akan mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan.
hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminan dalam hidupku. Shalom anak-anakku yang dikasih dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau pada hari ini kita boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Allah. Kebenaran yang mengajak setiap kita kembali untuk dapat memahami tentang Injil yang adalah berita yang sangat penting yang harus kita terima dan bahkan kita sampaikan kepada setiap orang. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita meminta dan memohon Roh Kudus boleh menyertai setiap kita melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Engkau, Allah yang telah hadir menjadi manusia, yang menjadi surat terbuka bagi setiap kami, sehingga kami boleh mengenal, mengerti, bahkan diberikan kesempatan untuk dapat menerima jalan keselamatan satu-satunya yang dikerjakan dan dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Dan berita ini adalah berita yang sangat indah, berita yang adalah kabar baik, berita yang sangat penting, yang pertama-tama penting untuk setiap kami dan juga penting bagi dunia ini. Oleh karena itu Tuhan, biarlah setiap kami jangan membiarkan kami untuk menjadi orang-orang yang sekedar menerima berita Injil itu, tetapi kami juga dapat membagikan berita Injil kepada dunia ini. Mari pimpin kami Tuhan, mari Tuhan sertai kami. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Tema kita hari ini berjudul The Letter from God, surat dari Tuhan, terambil di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, mari kita membuka dan membacanya. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai dengan ayat ke-8, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum
waktunya. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan, berbagilah setiap kita yang boleh membaca, merenungkan, bahkan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap harinya. Anak-anakku yang Tuhan, tanggal 9 November 2011 di Amerika Utara dikejutkan dengan sebuah berita. Berita ini bukan berbicara atau menyampaikan tentang pembunuhan serial killer, ataupun juga bukan menyampaikan tentang koruptor atau korupsi yang terjadi di negara Amerika Utara. Tetapi berita yang cukup menggemparkan masyarakat Amerika Utara saat itu, diberitakan bahwa ada seorang part-timer postman atau pengantar pos yang bernama Paul Willicott itu ditangkap karena menimbun surat-surat yang harusnya dia antar sebagai tukang pos. Dia timbun itu selama 3 tahun lamanya. Nah, saudara, perusahaan Royal Mail itu memecatnya setelah aparat menemukan dengan jelas terdapatnya 67 kantong pos besar yang berisi 30.304 dokumen penting. Mulai dari lamaran pekerjaan, dari surat keterangan pajak, medical report, informasi hadiah Natal, dan lain sebagainya. Surat-surat yang kurang lebih 30.000 itu adalah satu surat atau dokumen yang penting sekali, yang harus segera disampaikan. Karena itu menyangkut kebutuhan, menyangkut informasi yang penting bagi orang-orang yang dikirimkan, saudara. Nah, ketika diselidiki dan bahkan ditangkap dan diinterogasi, kenapa kok sampai engkau yang adalah petugas postman, pengantar pos, malah lalai, malah tidak melakukan tugasnya, yaitu mengantarkan pos ini, surat ini, kepada alamat-alamat yang dicantumkan. Nah, sungguh mengejutkan, ternyata alasan daripada Paul Willicott, seorang postman ini atau pengantar pos ini, dia mengatakan alasannya kenapa saya nggak bisa mengantarkan dan saya menimbunnya, terpaksa menimbunnya 3 tahun lamanya, 67 kantong besar yang berisi 30.304 dokumen-dokumen yang penting itu, karena saya tidak ada waktu. Saudara, sungguh jawaban yang tidak bertanggung jawab, betul kan? Sungguh jawaban yang mengesalkan, bukan? Seorang petugas pengantar pos berkata tidak ada waktu untuk mengantarkan pos, saudara, mengantarkan suratnya. Ini jawaban yang sungguh sangat mengecewakan, membingungkan. Mungkin orang-orang, saudara, yang mengetahui hal tersebut, waduh, itu udah kesal sekali. Bahkan mungkin di antara mereka itu ingin melontarkan kalimat-kalimat yang kasar kepada Paul Willicott ini, saudara. Dan sidang memutuskan, gara-gara kelalaiannya, gara-gara sikapnya ini, gara-gara tindakannya, yaitu menimbun surat yang harus diantar, dia mendapatkan vonis hukuman itu kurang lebih selama 10 tahun. Beberapa orang berkata ini hukuman yang sangat ringan. Beberapa diantaranya mengatakan bahwa ini harus lebih lama lagi, dan bahkan harus diganjar lebih berat lagi. Nah, rekan-rekanku yang dikasihi oleh Tuhan, berita yang tadi, surat-surat tadi, saudara, itu adalah surat yang penting. Surat yang harus segera disampaikan. Karena apa? Karena memang itu menyangkut paut soal kebutuhan bagi setiap orang. Berita itu penting. Kenapa penting? Karena itu harus segera disampaikan, dan itu dibutuhkan, saudara. Dan bukan saja dibutuhkan, tetapi itu sangat mendesak sekali. Saudara, bayangkan saja satu laporan medical report ditunggu oleh orang yang sedang sakit kanker. Bagaimana perkembangan kankernya itu nggak tiba-tiba. Gimana, saudara, perasaannya? Saudara, bayangkan saja seorang yang sedang melamar pekerjaan di sebuah perusahaan yang didoakan, yang dimimpikan. Beritanya itu diterima, tapi nggak nyampe ke dia. Gimana, saudara, perasaannya? Gimana, betapa keselnya? Nah, saudara, berita ini yang tadi itu berita yang sangat penting. Nah, itu sebabnya juga Paulus menyadari bahwa berita yang harus dia sampaikan itu adalah berita yang sangat penting juga.
Berita yang jauh lebih penting dan bahkan melampaui kepentingan surat, kabar, informasi tentang hadiah, tentang job application dan sebagainya. Karena surat ini atau berita yang disampaikan oleh Paulus adalah berita yang sangat dibutuhkan oleh setiap orang, bahkan dibutuhkan oleh dunia ini. Itu sebabnya Paulus tidak lalai, dia tidak menunda-nunda, dia sangat peduli sekali kepada setiap orang untuk mereka mendengar berita yang penting ini. Dan berita ini juga berita yang sangat mendesak, berita yang membuat kita itu harusnya boleh mendengar. Dan bahkan bukan saja mendengar, tetapi juga mendesak untuk dapat kita sampaikan kepada setiap orang. Nah, hari ini kita akan belajar kenapa kok sampai Paulus mengatakan dan Paulus mengajarkan, menyampaikan bahwa berita ini adalah berita yang sangat penting, saudara. Ini yang pertama, saudara, kenapa berita yang disampaikan oleh Paulus itu penting sekali? Karena berita yang disampaikan oleh Paulus ini adalah berita tentang jalan keselamatan. Berita yang menyatakan keselamatan bagi manusia. Saudara, berita ini dikatakan penting karena berita ini sekali lagi bukan hanya bicara soal hadiah, bukan hanya sekedar soal medical report, bukan hanya soal keterangan pajak, bukan sekedar soal orang itu diterima pekerja atau tidaknya, tapi berita ini adalah berita yang sangat menyentuh kebutuhan yang paling mendasar dalam kehidupan manusia, yaitu kebutuhan untuk diselamatkan. Rekan-rekanku yang dikasihi Tuhan, bicara soal keselamatan, inilah yang dicari oleh banyak orang. Nah, Alkitab mengajarkan bahwa di dalam Roma pasal yang ketiga, bahwa manusia itu manusia yang pada dasarnya adalah berdosa. Manusia yang pada dasarnya tidak mampu untuk dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Kenapa? Karena bicara soal keselamatan itu bukan hanya bisa kita lakukan dengan kita berbuat baik langsung selesai. Bukan hanya dengan bersikap baik, hidup baik, hidup punya moral baik. Bukan sekedar itu. Bicara soal keselamatan, itu berbicara soal tentang jalan yang dikerjakan di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya Tuhan Yesus sendiri dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 dikatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesus hadir itu untuk menyatakan bahwa keselamatan itu hanya datang dan dikerjakan dan dinyatakan melalui dirinya. Dan inilah yang berita yang harus disampaikan. Karena banyak sekali kepercayaan, banyak sekali ajaran dalam dunia ini yang mengajarkan bagaimana caranya untuk mendapatkan keselamatan. Tetapi berita tentang Kristus adalah berita tentang keselamatan itu sendiri. Berita tentang keselamatan yang disediakan dan dikerjakan di dalam Yesus Kristus. Sungguh ini bukankah berita yang sangat bahagia, berita sukacita, dan berita yang sangat penting. Berita yang harus kita beritakan. Yang kedua, saudara, yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa berita yang disampaikan oleh Rasul Paulus adalah berita yang sangat penting sekali? Karena ternyata bukan hanya berbicara soal jalan keselamatan, tetapi juga kenapa penting? Karena berita ini adalah berita yang nyata, saudara. Berita yang real. Berita tentang keselamatan yang dikerjakan di dalam Yesus Kristus. Di mana kita tidak mampu mengerjakan keselamatan itu, dan semua keselamatan itu hanya dikerjakan dalam Yesus Kristus. Itu adalah berita yang nyata. Itu bukan dongeng, itu bukan mitos, itu bukan karangan belaka, saudara. Nah, saudara, berita tentang Kristus, dia hadir bukan saja untuk menyembuhkan orang-orang sakit, bukan saja membangkitkan orang mati, bukan saja menyembuhkan orang buta, orang lumpuh, dan sebagainya. Tetapi dia hadir itu untuk mati. Untuk mati menggantikan kita yang harusnya berdosa itu. Nah, dalam kematiannya, kita memperoleh kemenangan. Di dalam kematiannya, kita memperoleh pendamaian. Dan berita yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu bukan hanya bicara soal kematian Kristus, tetapi juga berbicara soal kebangkitan Kristus yang menyatakan kemenangan Kristus atas maut. Sehingga kita tidak butuh lagi juru selamat yang lain. Kita tidak butuh lagi orang yang harus mati menggantikan kita.
Dia digambarkan sebagai anak domba Allah yang mati menggantikan kita. Dan itu dikerjakan oleh dirinya. Di atas kayu salib dia menanggung seluruh dosa manusia. Dia mati dan dia dibangkitkan, yang menyatakan kemenangan. Dan kebangkitan Kristus yang adalah kemenangan bagi orang-orang yang percaya di dalam Kristus adalah berita yang nyata, saudara. Bukan berita yang omong kosong. Itu sebabnya di dalam ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-8, Paulus memberikan bukti-bukti bahwa kebangkitan Kristus, bahwa Kristus yang diberitakan itu adalah nyata, dan kebangkitannya itu real. Di dalam ayat yang keempat dikatakan bahwa ia dikuburkan dan ia dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Dan kebangkitan itu dinyatakan, dilihat ayat yang kelima, bahwa ia menampakkan diri kepada Kefas dan juga kepada ke-12 muridnya. Jadi Yesus disaksikan kebangkitan itu nyata. Yesus bangkit itu real. Ayat yang ke-6, ia menampakkan diri juga. Ada 500 saudara yang hidup saat itu, yang melihat Yesus itu bangkit. Dan juga dia menampakkan diri kepada Yakobus di dalam ayat yang ke-7, dan juga kepada semua rasul. Dan paling akhir, ia menampakkan dirinya kepada aku, seperti seorang anak yang lahir sebelum waktunya. Itu digambar, penggambaran pengalaman rohani Paulus sebenarnya. Nah, anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita bisa belajar bahwa berita itu penting. Kenapa? Karena nyata, saudara. Itu bukan berita bohong. Kisah Yesus itu nyata. Kisah kematian dan kebangkitan itu real, hadir dalam sejarah, bahkan dicatat di dalam sejarah. Nah, saudara, bukankah ini berita yang sangat penting? Berita yang harus kita renungkan, bahkan kita terima bagi rekan-rekan yang hari ini mungkin ragu-ragu. Yang ketiga, yang terakhir, kenapa berita itu sangat penting bagi Paulus? Tadi kita sudah belajar kenapa berita itu penting, karena berita itu menyatakan tentang jalan keselamatan. Yang kedua, kita belajar tadi bahwa berita tentang keselamatan itu adalah berita yang real. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita akan belajar kenapa berita itu penting, karena berita ini ditujukan untuk setiap umat manusia. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, kita seringkali memahami bahwa namanya berita Injil itu kelihatannya bukan buat saya, Pak. Itu buat orang-orang yang sedang berdosa, yang hidup di dalam dosa, yang hidup dalam ketiadaan moral, yang tidak punya moral. Itu buat mereka. Saya mah orang baik, Pak. Saya datang ke gereja tiap hari. Saya nggak hidup dalam kedagingan atau hidup dalam perbuatan dosa. Saudara, apakah berita Injil itu hanya dikhususkan bagi orang-orang yang hidup yang bergumul di dalam kedagingan atau bergumulan dalam perbuatan dosa? Saudara, enggak loh. Di dalam firman Tuhan itu mengatakan bahwa, misalnya Roma 3 ayat 10 dan 11, tidak ada yang benar seorang pun tidak, dan tidak ada seorang pun yang berakal budi, dan tidak ada seorang pun yang mencari Allah, saudara. Di beberapa bagian lagi yang lain dikatakan bahwa hanya gara-gara satu orang, yaitu Adam, maka seluruh keturunannya dan seluruh umat manusia itu menjadi bersalah atau berdosa dan tidak dapat dibenarkan di hadapan Allah. Saudara, yang membuat orang berdosa itu bukan perbuatannya. Yang membuat orang berdosa karena dia dilahirkan, dia hadir di dalam hidupnya sebagai manusia, karena naturnya itu natur berdosa. Ini sekali lagi, saudara, ya, anak-anak Yesus Tuhan, yang menjadikan atau membuat seseorang itu berdosa bukan perbuatan, tetapi natur manusia yang memang itu berdosa. Nah, perbuatan dosanya itu, perbuatan di mana kita itu melakukan pelanggaran moral, kita tidak setia, kita menyontek, kita berkata kasar, segala perbuatan dosa adalah buah, adalah hasil dari natur kita yang adalah orang berdosa. Maka tadi Roma pasal 3 tadi ayat 10 sampai 11 mengatakan bahwa nggak ada orang yang benar. Karena setiap orang itu pasti bersalah dan telah menerima hukuman, akan menerima hukuman Allah. Karena dia dilahirkan dalam kondisi berdosa. Nah, buahnya, karena dia berdosa, dia lahir hadir sebagai natur berdosa, maka dia berbuat dosa. Jadi perbuatan itu adalah hasil daripada natur dosa itu sendiri. Nah, oleh karena itu berita Injil ini tuh diberitakan kepada setiap orang. Saudara, mungkin orang tersebut dapat membungkus dirinya dengan moralitas, bisa membungkus dirinya itu dengan perbuatan baik, dengan kegiatan sosial,
Saudara, baik nggak? Bagus, baik. Hal itu hal bagus, baik. Kita tidak merokok, kita tidak minum minuman keras, kita menjaga diri dengan baik, kita tidak ikut-ikutan ngaco seperti orang-orang yang ada di dunia ini, atau kita tidak ikut-ikutan menjadi toksik bagi orang dunia, seperti yang dilakukan oleh dunia ini. Itu baik, saudara. Tetapi sekali lagi itu tidak dapat menyelamatkan hidup kita. Nah, saudara, perbuatan baik itu bukan menjadikan kita tidak berdosa. Saudara, perbuatan baik yang kita lakukan, bahkan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu juga bisa melakukan perbuatan baik. Itu adalah anugerah umum yang Tuhan letakkan dalam hati manusia, yang Tuhan letakkan dalam hati nurani, sehingga orang secara umum itu tahu mana yang baik, mana yang berguna bagi orang, saudara. Tuhan Yesus pernah berkata, kalau Bapa yang ada dunia ini tahu pemberian yang terbaik, maka apalagi aku, Bapa yang di surga, pasti tahu pemberian yang terbaik. Nah, anak-anak yang disayang Tuhan, berita Injil ini adalah berita yang sekali lagi diberitakan kepada setiap orang. Ya, baik orang itu yang hidup di dalam dosa, hidup dalam kedagingan, ataupun juga orang yang terlihat baik, saudara. Suatu kali di Amerika, kurang lebih di tahun 1900-an, saudara, di tahun 900-an awal, ada seorang pemuda, seorang pemuda tinggi, berpostur tinggi, berambut ikal dan juga pirang, saudara. Dia dibesarkan dalam sebuah keluarga Kristen yang saleh. Papa mamanya adalah seorang penatua atau pengurus gereja, seorang yang sangat dihormati di gereja lah. Nah, suatu kali di kotanya, di kota Charlotte di North Carolina, itu kedatangan seorang pengkhotbah yang bernama Mordecai. Dan pengkhotbah yang bernama Mordecai ini dulunya adalah seorang petinju bayaran, namun karena Injil itu mengubah hidupnya dan dia menyerahkan diri menjadi seorang hamba Tuhan. Nah, Mordecai datang ke kota Charlotte ini untuk mengadakan sebuah kebaktian kebangunan rohani selama 5 hari. Dan saat itu, saudara, Mordecai adalah seorang penginjil, seorang pengkhotbah yang sangat berapi-api. Dia itu suka dikenal sekali dengan caranya. Itu suka sekali waktu khotbah dia menunjuk, dia nggak segan untuk menunjuk orang-orang untuk bertobat, menunjuk, hai kamu orang berdosa, gitu, saudara. Itu terkenalnya pada saat itu. Nah, seorang pemuda ini yang bernama Billy ini, saudara, waktu dengar informasi ada KKR, dia pikir, ini mah KKR buat orang-orang yang ngaco-ngaco tuh. Untuk orang-orang yang hidupnya mabuk-mabukan, yang kehidupannya bebas, yang kehidupannya itu kena narkoba, itu tuh buat mereka. Tapi papa mamanya itu mendesak dia, ayo kamu datang, ajak teman-teman kamu. Dia sebenarnya nggak mau, bilang, mam, ini bukan buat saya kan anak baik-baik, datang ke gereja tiap minggu, ibadah, saya nggak minum-minuman, saya nggak ngaco-ngaco begitu ya seperti teman-teman yang lain, nggak toksik seperti teman-teman saya yang lainnya. Dia bilang, ayo cepet, kamu harus datang. Kalau kamu nggak toksik, ajak teman kamu. Ya, dengan terpaksa diajak teman-temannya gitu ya. Nah, di hari pertama waktu disampaikan firman Tuhan, itu benar Mordecai tuh, wah, dia nyampaikan tuh dengan semangat sekali dan menyatakan, ayo kalau kamu nggak mau bertobat, neraka kamu nantimu. Wah, pokoknya tuh kalimatnya tajam sekali. Nah, seperti biasa KKR pada umumnya ketika firman Tuhan disampaikan, tiba saatnya altar calling atau saatnya tantangan untuk terima Tuhan. Nah, ketika orang banyak berdiri, si Billy ini itu dia diam aja, ini mah buat dia lah, bukan buat saya. Tapi tiba-tiba Mordecai di mimbarnya, saudara, dia tunjuk barisan di mana si Billy itu duduk, dia tunjuk barisannya. Dia bilang, saya mendengar Tuhan berbicara bahwa masih ada orang yang belum bertobat. Dia sambil menunjuk tempat menunjuk Billy dan barisan tempat duduk Billy begitu. Di sini masih ada yang belum bertobat. Dia takut gitu ya. Si Billy langsung kaget, Nah, hari pertama berakhir. Nah, hari kedua dia nggak mau datang. Tapi mama-mama yang mendesak, ayo Billy datang lagi. Kamu harus datang 5 hari berturut-turut. Ngapain? Papa ngapain? Saya kan nggak seperti orang-orang yang pada umumnya.
Saya nggak nakal kok. Nggak, kamu harus datang. Akhirnya hari kedua dia datang. Tapi hari kedua dia nggak mau duduk di depan. Saat itu hari pertama dia duduk di depan. Dia mau duduk di tengah, di barisan paling kanan, saudara. Supaya nggak ditunjuk-tunjuk begitu. Singkatnya, khotbah disampaikan dan altar calling lagi. Dan waktu altar calling, Mordekai nggak tahu kenapa saat itu. Dia tunjuk lagi barisan tempat si Billy itu duduk. Dia berkata, "Hei, masih ada orang berdosa di situ." Ditunjuk lagi. Waduh, kaget nih. Hari ketiga dia dipaksa lagi sama orang tuanya, dan hari ketiga dia nggak mau duduk di tengah sebelah kanan, tapi duduk paling belakang sebelah kiri. Altar calling disampaikan, ditunjuk lagi. "Hei, yang paling belakang itu belum percaya itu. Segera, Tuhan memanggil kamu." Si Billy kaget lagi. "Ya ampun Tuhan, di depan saya ditunjuk, di tengah saya ditunjuk, di kanan saya ditunjuk, di belakang paling kiri yang benar-benar paling pojok ditunjuk juga." Waduh. Ya, nah hari terakhir, waktu hari dimana hari terakhir KKR, dia disuruh juga sama papanya tetap datang lagi. Tapi kali ini di hari kelima dia punya strategi, yaitu dia nggak mau, dia tidak duduk di barisan jemaat, tetapi dia minta izin karena papanya itu adalah pengurus gereja, dihormati. Dia minta izin sama panitia untuk duduk di belakang pengkhotbah. Nah saat itu biasanya kalau ibadah KKR itu, ya paduan suara itu ada di belakang pengkhotbah, begitu ya. Jadi pengkhotbah di sini, bagian belakang paduan suara. Dia duduk paling pojok di paduan suara. Waktu firman Tuhan disampaikan, orang-orang bangun berdiri dan menangis menyesal atas dosa. Udah selesai, si Billy-nya di paling belakang itu merasa, aduh, puji Tuhan hari ini saya tidak ditunjuk-tunjuk lagi. Memang berita Injil mah bukan buat saya, tapi bukan untuk orang-orang yang berdosa atau yang berdiri. Nah, udah selesai, tiba-tiba si Mordekai kembali ke mimbarnya dan tiba-tiba berkata demikian, "Tuhan hari ini berbicara sama saya bahwa ternyata masih ada orang berdosa saat hari ini yang belum mau mengaku berdosa." Dia noleh ke belakang, dia tunjuk lagi, "Yuk, siapa yang diantara di sini yang belum percaya?" Dan nunjuk ke belakangnya dia. Itu banyak paduan suara yang belum percaya sama Tuhan. Hari ini Tuhan sedang menantimu. Nah saat itu Billy nggak bisa kemana-mana karena di depan mimbar dia dikejar Tuhan untuk menyatakan bahwa dirinya adalah berdosa. Di samping terus berita Injil itu mengejar dia untuk terima Tuhan. Dan di hari kelima dia berkata, "Tuhan, memang aku nggak layak." Dan dia akhirnya maju, dan pada saat itulah, di momen itulah, dia terima Tuhan. Dia bukan orang yang ngaco, dia bukan orang yang suka minum-minum sekali lagi, tapi saat itu dia merasa, "Tuhan, aku berdosa bukan karena aku perbuatan dosa, tetapi karena memang aku adalah orang berdosa dan aku membutuhkan Engkau." Dan di momen itu, di malam itu, menjadi momen yang indah untuk Billy. Dia terima Tuhan, dan bahkan setelah diterima Tuhan, dia mendapatkan panggilan khusus menjadi seorang pelayan Tuhan, menjadi hamba Tuhan full timer. Dan bahkan melalui pelayanannya, banyak orang-orang itu datang lebih banyak daripada Mordekai. Dan sampai usia tuanya, dia terus menyampaikan firman Tuhan. Seorang Billy inilah yang menjadi seorang yang sangat dipakai Tuhan bagi orang-orang di Amerika Utara. Dia adalah Billy Graham. Rekan-rekanku yang Tuhan, anak-anakku yang Tuhan, berita Injil ini adalah berita yang sangat penting. Dan berita ini bukan untuk orang-orang yang ngaco-ngaco di samping itu. Tetapi berita itu berita yang pertama-tama untuk kita. Mungkin adalah kita yang orang-orang baik-baik ini. Tetapi justru kita adalah orang yang membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan keselamatan. Hari ini rekan-rekanku, anak-anakku Tuhan, jika di antara Anda hari ini yang masih meragukan apakah aku sudah diselamatkan atau tidak, saatnya melalui ibadah chapel ini kita mengambil waktu, kita berdoa agar Tuhan boleh hadir dan melahirbarukan engkau. Yang kedua, saudara, firman Tuhan hari ini juga mau mengajak kepada kita, bagi setiap kita yang sudah menerima Kristus, Tuhan ingin kita boleh membagikan berita ini kepada setiap orang bagi dunia ini, sehingga berita yang penting ini tidak kita tunda-tunda seperti Paul Willicott itu, tetapi berita yang harus kita sampaikan kepada setiap orang, sehingga banyak orang boleh percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Anak-anak Tuhan, bagi setiap kita yang hari ini baru pertama kali
mendengar berita tentang Injil ini, berita tentang keselamatan ini. Dan mungkin di antara anak-anak rekan-rekannya hari ini masih ragu-ragu akan berita firman, akan keselamatan. Hari ini saya akan tuntun Anda dalam doa. Setiap kita boleh mengambil waktu berdoa di hadapan Tuhan. Dan saya akan berdoa menuntun Anda di dalam mendengarkan berita Injil. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini saya telah mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan berita Injil tentang jalan keselamatan satu-satunya di dalam Yesus Kristus. Dan hari ini juga Tuhan, saya membuka hati saya untuk menerima Engkau sebagai satu-satunya juru selamat. Tuhan, tinggallah dalam hati saya. Tuhan, kuduskanlah hati saya. Tuhan, bersihkanlah saya dari dosa-dosa saya, sehingga saya menjadi anak Tuhan, sehingga saya menjadi anak yang telah dilahirbarukan kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan telah hadir dalam kehidupan saya. Amin. Dan saat hari ini saya juga mau berdoa untuk setiap kita yang telah percaya kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa agar Tuhan boleh memakai setiap kita untuk dapat menjadi berkat bagi orang-orang. Kita rindu kita dapat dipakai menjadi pembawa berita Injil. Sehingga karena Injil ini adalah Injil yang dibutuhkan, berita yang dibutuhkan bagi setiap orang. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan yang mengajak setiap kami untuk dapat menyampaikan berita Injil. Karena berita itu adalah berita yang sangat penting Tuhan. Berita yang harus kami segera sampaikan. Berita yang harus segera kami nyatakan. Karena dunia membutuhkannya. Tuhan, pakai kami Tuhan. Sehingga ketika kami yang sudah diselamatkan, kami hidup di dalam Kristus, kami hidup melakukan perbuatan baik yang merupakan buah daripada keselamatan itu sendiri. Tuhan, pimpin kami agar sungguh melalui sikap kami dalam kehidupan yang nyata, yang merupakan hasil dari pertobatan ini menjadi berkat, menjadi sarana untuk mendapat memberitakan kabar baik. Tuhan, mari pimpin kami, mari Tuhan sertai kami, sehingga sungguh kami betul-betul boleh menjadi saluran berkat Tuhan. Dan terima kasih untuk hari ini, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya nama Tuhan boleh dipermuliakan, nama Tuhan boleh diagungkan. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.